Hai, dalam kehidupan kita di dunia ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, urusan terpenting adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan atap puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun, dalam hal ini, jihad yang sesungguhnya yakni jihad untuk memerangi hawa nafsu. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita? Lalu, jihad yang paling utama yakni jihad untuk menghilangkan kebodohan. Dalam artian, jihad untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi, mari kita simak pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Eva Antika dalam pembelajaran Fikih kelas 12 semester 2. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Kalau ada teman kita yang belum sehat, kita doakan bersama ya agar tetap sehat selalu dan bisa beraktivitas sedia kala. Oh ya teman-teman, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, semuanya harus sudah siap ya. Pembelajaran kali ini kakak akan menerangkan tentang jihad. Oh ya, teman-teman sebelumnya sudah pernah ada yang mendengarkan kata jihad? Baik, jihad kalau dalam artian jihad itu mengerahkan segala kekuatan dan kekuatan kita itu untuk memerangi musuh. Teman-teman, musuh itu bukan hanya yang nampak saja, tapi yang tidak nampak seperti hawa nafsu dan kemalasan dalam belajar itu juga dinamakan musuh. Maka dari itu kita harus belajar dan terus belajar. Penasaran kan teman-teman kita mau mempelajari apa aja hari ini? Terus ikuti ya. Kalau secara bahasa, jihad artinya mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan kita dalam memerangi musuh. Dalam hal ini, jihad terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 78 dan Quran Surah Al-Luqman ayat 15. Berikut penjelasannya ya. Selanjutnya teman-teman, ada dasar-dasar mengenai jihad. Dasar-dasar jihad terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Luqman ayat 15 dan juga Surah Al-Hajj ayat 78. Dan juga ada hadis yang menerangkan mengenai jihad. Kita simak penjelasan makna ayatnya. Ayat 15 sudah jelas ya teman-teman, bahwa ketika kita dalam suatu jihad atau suatu perkara tersebut bertentangan, maka boleh untuk tidak mengikutinya. Tetapi sikap kita itu harus dengan cara yang baik pula dan tidak mengandung diskriminasi dan sejenisnya. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman semuanya, makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yakni, ketika kamu ingin berjihad, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan keadaan yang ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersyukurlah kalian dengan selalu mendirikan sholat dengan sempurna dan menunaikan zakat.
yakni kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguhlah dengannya dalam segala urusan, karena hanya Allah lah sebaik-baiknya pelindung bagi kita. Dan jika dalam suatu jihad atau hal tersebut kalian harus sungguh-sungguh semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman, Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Bagaimana teman-teman? Sudah paham mengenai penjelasan ayat dan hadis tersebut? Ya, hidayah yang diberikan dalam jihad yakni dapat mencegah kita dari sifat kezaliman dan suka menganiaya. Menurut ulama salafiyah, membunuh orang itu bukan masuk dalam kategori jihad. Kalau kita bisa menyampaikan hal yang nyata tanpa berjihad, itu lebih utama ketimbang jihad. Dan sebenarnya teman-teman, jihad itu upaya kita dalam bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada makna jihad. Makna jihad dalam Al-Quran memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, kalau dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perang, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perang 17 kali. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa 19 kali, dan ada pendapat juga yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perang sebanyak 8-10 kali. Tetapi perlu dicatat teman-teman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perang itu dalam artian dan dalam tujuan untuk perdamaian umat manusia. Dan juga disebutkan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 6 dan Surah Al-Ankabut ayat 69 bahwa dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 6 dan Surah Al-Ankabut ayat 69 menjelaskan bahwa berjihad itu bukan semata-mata hanya dimaknai mengenai perang fisik dan perang senjata, tetapi dalam menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu itu juga sebagian dari jihad. Yang selanjutnya teman-teman, ada macam-macam jihad. Macam-macam jihad itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada jihad melawan hawa nafsu. Apa sih itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu hal yang dapat melalaikan kita dari perbuatan yang Allah ridhoi. Maka dari itu kita harus melawan hawa nafsu kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada jihad melawan setan. Apa sih itu? Maksudnya yaitu kita tidak boleh menyekutukan Allah dan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah esa. Dan yang ketiga yaitu jihad melawan orang kafir. Orang kafir itu orang kafir yang pemberontak ya teman-teman. Dan yang keempat ada jihad melawan orang yang mungkar, yakni orang-orang yang menyesatkan kita. Orang yang menyesatkan kita harus kita perangi. Tapi teman-teman, yang utama yakni memerangi dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa sih? Yaitu kalau kita bisa kalau kita bisa memberikan hal yang positif kepada mereka, kita harus lakukan. Itu lebih utama dari jihad dalam perang atau
dalam bersenjata. Paham ya teman-teman? Pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua terdapat tujuan dari jihad, lalu hukum-hukum jihad, lalu ada etika perang dalam Islam, lalu ada sikap umat Islam terhadap ahlul dzimah. Perasaan teman-teman? Tetap ikuti ya. Pembelajaran yang kedua, yang pertama ada tujuan jihad. Apa sih itu tujuan? Tujuan yakni sebuah pencapaian yang kita capai, sesuatu yang harus kita capai dalam melakukan segala sesuatu atau melakukan sesuatu. Di sini tujuan dari jihad yakni ada 3. Yang pertama ada mempertahankan hak-hak umat Islam dari rampasan orang lain. Dan yang kedua ada menghindari kemusyrikan. Dan yang ketiga ada mempertahankan segala hak-hak kita, baik itu non-muslim maupun yang muslim. Jadi teman-teman, dari segala tujuan pembelajaran tersebut, teman-teman diharapkan selalu menghormati orang lain ya, dan selalu mempertahankan hak-hak setiap orang. Yang selanjutnya ada hukum-hukum jihad. Hukum-hukum jihad itu yakni mempertahankan dan memelihara agama Islam, umat Islam, serta negara. Hukum jihad tersebut dapat dikatakan fardu ain dan juga dapat menjadi fardu kifayah. Untuk hukum jihad dapat menjadi fardu ain ataupun menjadi fardu kifayah. Untuk mengetahui sebab terjadinya hukum fardu ain atau fardu kifayah, kita simak ya. Baik teman-teman, di sini hukum-hukum jihad menjadi fardu ain atau menjadi fardu kifayah akan dijelaskan. Jadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 41 dijelaskan bahwa apabila kalian memiliki harta benda dan tekad yang kuat, maka segeralah mengikuti jihad. Dan itu dihukumi fardu ain. Lalu dalam Quran surat An-Nisa ayat 95 dijelaskan bahwa apabila ada sebuah uzur yang lebih penting dan besar pahalanya dari jihad dan sudah ada sebagian yang mampu melaksanakan jihad, maka boleh tidak mengikuti jihad. Karena pada dasarnya belajar juga termasuk jihad, membantu orang tua juga termasuk jihad, apalagi melawan hawa nafsu, itu lebih utama dari apa-apa jihad. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu, jika salah satu dari ketiganya kita tidak bisa memenuhi, maka boleh meninggalkan peperangan. Lalu, apa sih syarat-syaratnya wajib jihad itu? Syarat-syaratnya jihad itu ada 7. Yang pertama ada Islam, lalu ada berakal, dewasa, lalu ada merdeka, lalu laki-laki, lalu ada sehat jasmani dan rohani, dan yang terakhir ada dapat berperang. Etika perang dalam Islam. Apa saja sih etika perang dalam Islam itu? Kita simak bareng-bareng ya. Etika perang dalam Islam yakni yang pertama, tidak boleh memerangi orang yang memusuhi Islam. Lalu tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, serta orang tua. Yang ketiga ada
tidak boleh membuat kerusakan. Lalu tidak boleh mengganggu apalagi membunuh utusan yang dikirim musuh secara resmi. Lalu yang terakhir, tidak boleh membunuh musuh yang menyatakan menyerah. Seperti itu teman-teman etika perang dalam Islam. Lalu pembelajaran kedua yang terakhir adalah bagaimana sikap umat Islam dalam memperlakukan ahlul zimah. Apa sih itu ahlul zimah? Ahlul zimah adalah orang-orang non-muslim yang tinggal di dalam negara yang mayoritas agama yang beragama Islam. Jadi teman-teman, kalau ada teman-teman kita yang dari non-muslim, kita harus menghormatinya seperti kita menghormati kepada sesama kita. Ya, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kali ini ya teman-teman. Diharapkan teman-teman semua bisa mengikuti dan memahami pembelajaran yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi pembelajaran yang dimulai dari pengertian jihad sampai pada sikap seorang muslim terhadap para ahlul zimah, yakni agar kita saling menghormati dan memperhatikan hak-hak setiap orang. Begitu ya teman-teman. Dan pesan saya, jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu serta kebodohan. Maka dari itu teman-teman jangan lupa belajar dan jaga terus kesehatan. Biar apa? Biar tetap melakukan pembelajaran yang akan datang ya. Dan nantikan pembelajaran yang akan datang. Dari kakak mohon maaf sekiranya ada tutur kata yang salah. Dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang.